Selamat petang pemirsa, inilah Wahyu Sore. Pemirsa, Garuda Indonesia membebas tugaskan seluruh awak kabin penerbangan GA716 rute Jakarta-Melbourne setelah penumpang melaporkan kehilangan ponselnya. Kini pihak Garuda Indonesia sedang melakukan investigasi menyeluruh dengan pihak terkait. Informasi lainnya pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert angkat bicara usai timnya mengalami kekalahan telak dari Jepang. Kluivert mengaku sedikit kecewa dengan hasil yang didapatkan Timnas Indonesia. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan terdapat wacana serius dari pihak Saudi untuk memangkas kuota jemaah Indonesia hingga 50% untuk tahun 2026. Aturan tegas kembali disampaikan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia menjelang penyelenggaraan Haji 2026. Bukan hanya soal kemungkinan pemangkasan kuota jemaah hingga 50%. Saudi juga mengaku khawatir tentang aspek kesehatan jemaah asal tanah air. Dalam pertemuan resmi antara Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ Muhammad Irfan Yusuf dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah Selasa 10 Juni 2025 membahas isu penting. Salah satu yang paling mencolok adalah belum ditentukannya kuota haji Indonesia untuk tahun 2026. Irfan mengatakan terdapat wacana serius dari pihak Saudi untuk memangkas kuota jemaah Indonesia hingga 50%. Langkah itu diduga sebagai respons terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk aspek teknis hingga manajemen jemaah. Lebih dari sekedar kuota, perhatian besar Saudi justru tertuju pada kondisi jemaah Indonesia yang dinilai kurang memenuhi syarat kesehatan atau istihah. Dalam forum itu, pihak Saudi mengungkapkan keprihatinan yang mendalam seraya bertanya, mengapa membawa orang yang sudah meninggal ke sini? Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan Saudi atas lemahnya sistem seleksi jemaah yang dinilai belum optimal. Dalam menyaring mereka yang benar-benar sehat untuk menunaikan ibadah yang sangat berat secara fisik ini. Untuk itu, Saudi menekankan perlunya transparansi dan validasi data kesehatan jemaah secara ketat, dengan mendesak pembentukan task force gabungan Indonesia dan Saudi. Gugus tugas ini nantinya akan memverifikasi dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji, mulai dari kesehatan, penerbangan, hingga logistik di Tanah Suci. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi baik penyelenggara maupun jemaah. Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Saudi mengharapkan peningkatan signifikan dari Indonesia dalam hal tata kelola dan tanggung jawab terhadap jemaah. Dengan transisi manajemen ke BPHJ, Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan sistemnya agar sesuai dengan standar baru yang ditetapkan Saudi. Menanggapi hal itu, Irfan menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua masukan Saudi, serta siap menyelaraskan kebijakan agar kuota jemaah Indonesia tetap aman dan penyelenggaraan haji berjalan lebih tertib dan manusiawi. Sebagai informasi, puncak haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi telah berakhir. Berdasarkan sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat mencatat, total jemaah Indonesia meninggal hingga Selasa 10 Juni 2025 mencapai 203 orang. Mayoritas lebih dari setengah jemaah yang meninggal dunia adalah lanjut usia atau lansia.
Garuda Indonesia membebas tugaskan seluruh awak kabin penerbangan GA716 rute Jakarta-Melbourne. Usai salah satu penumpang melaporkan kehilangan ponsel miliknya yang terakhir berada di sekitar kru pesawat. Garuda Indonesia membebas tugaskan seluruh awak kabin penerbangan GA716 rute Jakarta-Melbourne pada 6 Juni 2025. Langkah ini diambil usai salah satu penumpang melaporkan kehilangan ponsel iPhone miliknya yang terakhir berada di sekitar kru pesawat. Direktur Niaga Garuda Indonesia, ADR Susardi, mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi menyeluruh dengan pihak terkait termasuk otoritas bandara dan kepolisian setempat. Oleh karena itu, kata Ade, demi kelancaran proses investigasi, seluruh awak kabin yang bertugas telah dibebas tugaskan sementara waktu dari tugas penerbangan. Menurutnya, awak pesawat telah menjalankan prosedur standar saat menerima laporan, dan pencarian pun dilakukan bersama petugas bandara. Maskapai juga mendampingi penumpang untuk membuat laporan resmi ke kepolisian Australia. Sebagai informasi, seorang penumpang bernama Michael Cendara kehilangan ponselnya dalam pesawat Garuda. Lewat unggahan Instagramnya, Michael menjelaskan menyimpan iPhone itu di kantong kursi 30D saat lepas landas dari Jakarta pada 6 Juni 2025. Setelah itu ia berpindah duduk kursi 32E untuk beristirahat selama penerbangan. Setelah pesawat mendarat di Bandara Melbourne pukul 10.55 pagi waktu setempat, Michael menyadari ponselnya tidak ada di tempat penyimpanan sebelumnya. Kemudian dia segera melaporkan kejadian tersebut ke awak kabin. Michael lalu melacak lokasi iPhone-nya menggunakan fitur Find My iPhone. Ponsel itu sempat terdeteksi di Terminal 2 Bandara Melbourne. Ia juga melapor ke kantor Garuda Indonesia dan bertemu dengan station manager, lalu membuat laporan ke Lost and Found bandara. Tak lama ponsel Michael terlacak di Hotel Mercure South Bank, kemudian manajer hotel mengonfirmasi hanya kru Garuda GA716 yang check-in berjumlah sekitar 20 orang. Pencarian dilakukan ke sejumlah kamar kru, namun menurutnya tidak semua kamar diperiksa. Usai pencarian di hotel, Michael menyebut ponsel terdeteksi berada di tengah Sungai Yara. Tim Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta berhasil menangkap pelaku aksi koboi dengan menodongkan senjata api di Tol Cipularang kilometer 95 pada Sabtu sore. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku aksi koboi di Tol Cipularang yang sempat menodongkan senjata api setelah aksi saling kejar-kejaran di kilometer 93 Sabtu lalu, akhirnya berhasil ditangkap. Unit Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta menangkap pelaku pada Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap saat sedang tidur di rumah orang tuanya di Jalan Ibnu Armah 3, Jati Baru, Depok, Jawa Barat. Pelaku diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, seorang pengemudi lepas
yang belum memiliki pekerjaan tetap. Selama 2 pekan terakhir, pelaku menggunakan akun Lalamove milik temannya. Ia diberikan izin untuk membawa mobil dan mengambil muatan dari aplikasi karena sedang tidak memiliki pekerjaan. Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah menjelaskan bahwa aksi koboi ini dipicu oleh kesalahpahaman di jalan saat terjadi saling salib antar pelaku dan korban. Korban yang hendak menyalip tidak diberi ruang oleh pelaku. Pelaku lalu menyalip dari kiri, namun kemudian malah terus membuntuti korban seolah tidak terima. Pengendara mobil Ketika korban menghentikan kendaraannya, keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menodongkan benda yang diduga senjata api. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, benda yang ditodongkan pelaku ternyata hanya korek api gas berbentuk menyerupai senjata api dan dapat dikokang. Polres Purwakarta alhamdulillah berhasil menangkap terduga pelaku. Terduga pelaku penodongan dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata api, dan ini berdasarkan dari beredarnya video viral ya di TikTok yang mana telah membuat resah masyarakat. Akhirnya setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku, yang mana kami berhasil menangkap di wilayah daerah Tangerang, dan kemudian kami mendapatkan barang bukti berupa 1 unit Grand Max ya, Lalamove dengan nopol B2850 MZ, 1 korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN dan dapat dikokang, serta kain yang membungkusnya. Jadi alhamdulillah kita berhasil untuk menangkap pelaku, dan sekarang kita sedang minta keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Satu kemarin mungkin yang melatar belakangi pelaku sampai melakukan hal yang meresahkan seperti itu, apa sih dari hasil pemeriksaan sementara? Nah, ini kebetulan ada kesalahpahaman di jalan. TKP di 93A arah Bandung, Jakarta arah Bandung, di mana korban ini tadinya ingin menyalip Grand Max tersebut, namun setelah lama tidak diberikan jalan, akhirnya menyalip dari sebelah kiri. Nah, kemudian karena mungkin ada ketersinggungan, Grand Max yang disalip ini kemudian melakukan pengejaran kepada mobil korban. Dan disitulah mencoba menghentikan dan turun, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata api. Ceritanya saling salip menyalip lah. Saya salip, mungkin beliau tidak terima lah saya salip itu. Terus saya dipepet, saya berhenti di bahu, dia pun ikut berhenti di bahu. Lalu saya tanya kenapa mepet-mepet mobil, karena kalau saya rem mendadak kan takut tabrak beruntun. Saya tegur baik-baik, terus dianya menjawab kalau situ cepat, saya cepat, kan ada jalur lain, bisa lewat bahu lah untuk mendahului kalau emang dia lebih cepat. Tapi dia langsung melontarkan kata-kata maunya gimana, dan mengeluarkan senjata. Ditodongin atau gimana? Ya, mengeluarkan senjata lalu menodongkan kepada saya. Dan Abang saya lari ke mobil, mengundurkan mobil. Kondisi saat itu gimana sih? Maksudnya perasaan saat itu waktu ditodongkan takutan atau gimana? Takut saya, panik, karena kan ya takut, namanya ditodong, takut ditembak lah. Saya langsung masuk mobil, mundur. Itu pun saya mundurin mobil itu keadaan nunduk, karena kan takut di door tembus kaca. Sambil nunduk, saya mundur ke mobil. Gak lama si pelaku langsung larikan. Abang waktu itu Suruh nyamperin emang saya Healing gitu? healing. Karena kan dia berdua, takutnya ada apa-apa ya saya pasang kamera lah. Mobilnya kamu berapa orang?
Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Serangan Israel terhadap warga Palestina yang antri bantuan menewaskan sedikitnya 20 orang. Lebih dari 100 orang juga dilaporkan terluka di koridor militer Gaza. Israel kembali menyerang ribuan warga Palestina yang tengah mengantre bantuan di Gaza Tengah pada Selasa waktu setempat. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka akibat tembakan yang terjadi saat warga mendekati lokasi distribusi bantuan dari Gaza Humanitarian Fund atau GHF. Bantuan tersebut diketahui mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Petugas medis mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Al-Auda di Kem Nusairat dan Rumah Sakit Al-Quds di Gaza Utara. Militer Israel mengklaim hanya melepaskan tembakan peringatan terhadap warga yang dianggap mengancam pasukan. Mereka juga meragukan jumlah korban yang dilaporkan otoritas kesehatan Palestina. Menurut Israel, tembakan dilepaskan ratusan meter dari lokasi bantuan dan sebelum jam distribusi dimulai. Namun GHF menyatakan serangan itu terjadi sebelum mereka memulai penyaluran dan menegaskan tidak ada insiden penembakan di titik distribusi resmi. Pernyataan GHF tersebut dibantah oleh kesaksian warga Gaza. Insiden serupa juga telah berulang dalam beberapa kali distribusi bantuan dengan tentara Israel menembaki warga yang tengah mengantre. Tindakan Israel itu mendapat kecaman luas, termasuk dari UNRWA yang menyebut suplai bantuan ke Gaza seperti setetes air di lautan. Hingga kini, agresi Israel telah menewaskan sekitar 54.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 112.000 orang. Jumlah korban tewas kemungkinan lebih dari 61.000 karena ribuan orang masih tertimbun reruntuhan yang diyakini telah meninggal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pemerintahannya telah menjatuhkan sanksi keuangan dan perjalanan terhadap 2 menteri senior Israel. Albanese mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada banyak faktor. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pemerintahannya telah menjatuhkan sanksi keuangan dan perjalanan terhadap 2 menteri senior Israel pada hari Rabu. Selandia Baru, Kanada, Norwegia, dan Inggris juga telah menjatuhkan sanksi yang sama.
Albanese mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan sanksi kepada dua menteri Israel tersebut didasarkan pada banyak faktor. Keputusan oleh pemerintah Barat yang bersahabat dengan Israel tersebut merupakan teguran tajam terhadap kebijakan pemukiman Israel di tepi barat dan kekerasan pemukim yang telah meningkat sejak serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang memicu perang di jalur Gaza. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, mitra utama dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, adalah pendukung pemukiman Israel yang mendukung kelanjutan perang di Gaza, memfasilitasi apa yang mereka sebut emigrasi sukarela penduduk Palestina dan pembangunan kembali permukiman Yahudi di sana. Mereka sekarang dapat menghadapi pembekuan aset dan larangan perjalanan. Kini terdapat lebih dari 100 permukiman di tepi barat yang menampung lebih dari 500.000 pemukim. Para pemukim tersebut memiliki kewarganegaraan Israel, sementara 3 juta warga Palestina di wilayah tersebut hidup di bawah kekuasaan militer Israel, dengan otoritas Palestina yang mengelola pusat-pusat populasi. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Osaka. Pelatih Patrick Kluivert mengaku sedikit kecewa dengan hasil yang didapatkan Timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert angkat bicara usai timnya mengalami kekalahan telak dari Jepang. Dirinya mengakui bahwa kekuatan tim Samurai Biru terlalu tangguh untuk diimbangi oleh skuad Garuda. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Suita Osaka Selasa 10 Juni 2025, Jepang yang menempati peringkat ke-15 FIFA tampil dominan dan menghajar Indonesia yang berada di posisi ke-123 dunia dengan skor telak 6-0. Tidak hanya unggul skor, Jepang juga sepenuhnya mengontrol pertandingan dengan mencatatkan 22 tembakan. Sementara, Indonesia tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang. Tiga gol pertama Jepang tercipta di babak pertama melalui Daichi Kamada serta Takefusa Kubo. Meski Kluivert mencoba melakukan perubahan di babak kedua, jalannya pertandingan tetap dikuasai Jepang. Tiga gol tambahan kembali bersarang ke gawang Indonesia melalui aksi Ryoya Morishita, Suto Machino, dan Mao Hosoya. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Indonesia atas Jepang sejak tahun 2024.
Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia kebobolan 13 gol dan hanya mencetak 1 gol yang dicetak oleh Sandy Walsh saat kalah 1-3 dari Jepang di ajang Piala Asia 2023 pada Januari tahun lalu. Sementara itu, Kluivert mengungkapkan bahwa anak asuhnya sempat mampu menandingi permainan Jepang selama 10 menit pertama. Namun kualitas Jepang sebagai tim berpengalaman di ajang Piala Dunia membuat Indonesia kesulitan melanjutkan perlawanan. Jepang tercatat sudah tampil di 8 edisi Piala Dunia sejak debut pada tahun 1998. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai babak 16 besar sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Patrick Kluivert menyatakan rasa kecewanya atas hasil ini. Kekalahan besar dari Jepang menjadi yang kedua baginya sejak menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.